Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shallallahu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Meneruskan pengajian kita kemarin, yaitu tentang ghanimah, harta rampasan perang. Walaupun ini diangen-angen sama Pak Janis supaya dapat budak, karena sekarang nggak ada, Pak, ya. Udah nikah lagi gitu ya Pak Janis, nyari lagi. Gitu. Wali rojili kemarin sudah ya. Jadi kemarin terakhir ya, bahwasanya ghanimah itu kan yang 2/3 kan, itu untuk penunggang kuda. Yang pertama untuk penunggangnya, 1/5 pertama ya. Terus 1/5 kedua untuk kudanya, atau bahasa sekarang ya peralatan perang lah ya. Terus yang 1/5 lagi untuk perawatan atau perawatnya. Yang 1/5 lagi untuk orang yang perang tapi pakai jalan kaki. Jadi 5 sudah bagi 4 sudah ya, sudah 4/5 habis. Nah, gitu maksudnya. Walayusamu, dan tidak diberi bagian atau bagian ghanimah dari 1/5 kemarin. Ilaliman, kecuali untuk orang-orang ayin sahsun, artinya aisyasin artinya seseorang, istakmalat yang sempurna atau berkumpul fihi di dalam sahsun apa khamsu syara'ita, 5 beberapa syarat. Orang kok boleh mendapatkan ghanimah itu harus memenuhi syarat 5 ini. Yang pertama itu al-islamu, Islam. Orang kafir ikut perang ya nggak dapat bagian ghanimah, nanti dapatnya persenan. Nah, gitu. Contoh entah penunjuk jalan, entah apa ya kan itu. Wal bulugh, dan sudah balik, anak-anak kok ikut perang tidak mendapatkan bagian ghanimah, tetapi nanti mendapat bagian persen, namanya radhun namanya. Nah, yang ketiga wal aklu, dan juga orang yang berakal. Orang gila kok ikut perang ya nggak dapat bagian ghanimah, malah membahayakan, kok ada kawannya dewek yang dibunuh kan gitu. Jadi repot, maka tidak mendapat bagian ghanimah. Andaikan dapat itu radhun, persen, saking senangnya pemimpin tadi karena menang. Walaupun orang gila dikasih persen, namanya bukan ghanimah. Itu ya. Wal khuriyatu, dan juga merdeka. Yang hamba saya kok ikut, dapat persen biasanya dari bosnya. Nah, gitu. Namanya radhun, bukan ghanimah dapatnya ya. Terus yang mendapat ghanimah lagi syaratnya yang kelima, yaitu wadzukuriyatu, laki-laki. Perempuan kok ikut perang maka tidak mendapatkan bagian ghanimah, dapatnya persenan. Nah, gitu. Contoh ada perawatnya ya kan, atau ripita ikut umpama, dapatnya persenan pit, nggak dapat ghanimah ya. Andaikan kamu dapat nanti yang di 1/5 terakhir. Fa ini tala, maka andaikan kok sepi atau tidak sempurna apa sartun, syarat mingdalika, dari demikian 5, rudhiha, maka dikasih persen siapa sahsun, radhiha maka persen lahu bagi sahsun. Rudhiha maka dikasih persen siapa sahsun lahu bagi sahsun tadi. Walam yushamu, dan tidak mendapat bagian ghanimah lahu bagi sahsun yang atau seseorang yang kekurangan syarat tadi, entah dia karena kafir atau masih belum balik, atau karena nggak punya akal, atau karena dia hamba saya atau budak, atau karena dia seorang perempuan atau wandu gitu. Walal mu'alif rahimahullah, liman, artinya bagi orang-orang ihtalla yang sepi fihi di dalam man apa asartu syarat, imali kaunihi sogiron, ada kalanya adanya sahsun atau man tadi itu ada itu sogiron kecil, au majnunan, atau
gila, au kon atau budak, au ungsa atau perempuan, au dimian atau kafir dimi. Tuh. Jadi dikasih persen saja. Andaikan kok ada orang kafir atau belum balik atau orang gila atau hamba saya atau perempuan ikut perang. Waradohu adapun persen atau ya jasa lah gitu ya. Lugatan dalam tata bahasanya itu al-ata'u pembagian, pemberian, al-qalilu yang sedikit. Wasar'an dan di dalam syariatnya yang disebut radhun itu syai'un, sesuatu pemberian, dunasahmin yang di bawah atau lebih kecil dari bagian gonimah. Yukta diberikan apa radhun tadi atau persen tadi lirrajuli untuk laki-laki. Wa ijtahidu dan berusaha siapa al-imamu imam fi qadri ridhi di dalam kira-kiranya persenan bi hasbi ru'yahu dengan mempertimbangkan kebijaksanaannya imam. Nah, gitu maksudnya. Maksudnya persennya itu berbeda-beda tergantung dengan gawenya atau pekerjaannya. Fayazidu maka menambahi siapa imam al-maqatila kepada orang-orang yang ikut berperang ala ghairihi atas orang yang tidak ikut berperang. Contoh, ada perempuan kekar ya kan itu. Walal mu'alif rahimahullah. Nah, ikut perang. Nah, dengan yang bahasanya itu apa? Perawat. Nah, ya beda gitu maksudnya. Ikut perang dengan dia ikut tapi tentang menyelamatkan yang luka-luka segala macam dengan yang ikut perang sama-sama perempuannya itu beda maksudnya gitu. Atau anak kecil ikut perang, yang satunya cuman jadi informan ya beda. Ada orang kafir ikut perang laki-laki. Nah, yang ikut perang dengan cuman ngasih siasat beda. Gitu. Ala ghairi atas selain mana tadi? Ala ghairi atas selain yang ikut berperang. Wa aksaru qitalan wa aksaru dan yang paling banyak apanya qitalan membunuhnya, alal aqali atas yang paling sedikit apanya qitalan membunuhnya. Yang membunuh banyak walaupun orang kafir, ya nanti dikasih persen banyak. Yang membunuhnya dikit ya dikasih persen dikit. Nah, itu bahasanya. Walal mu'alif rahimahullah. Nah, asal bukan orang Islam begitu, atau anak kecil atau orang gila. Nah, bisa jadi malah ya orang gila itu yang bunuh banyak ya. Nah, gitu. Wong dia ada urusan. Sampai kawan-kawannya dewek ya kena bunuh gitu. Nah, wa makhalu radhi adapun tempat pemberiannya persen tadi itu al-akhmasi dari 1/5 al-arbaati yang 4 fil arhari di dalam qaul yang paling adhar, berarti diambilkan dari bagian perang yang jalan kaki tadi atau tidak pakai modal atau tidak pakai kendaraan itu. Nah, kalau dulu mau perang tuh modal sendiri. Nah, gitu, enggak seperti sekarang. Sudah dimodali pemerintah gitu. Jadi pomo ini kita ini perang tuh, nah, Pak Janis usul pomo. Aku Pak onto 7, nah gitu. Yang Pak Giwo, aku kuda 1 nah, yang 1 tinggal di rumah. Walal mu'alif Pak Mukhlis, wong dia hartanya banyak, bawa kuda 20, nah sama pedang 27, nah, yang 3 untuk serep, yang 7 kan gitu. Nah, maksudnya begitu kalau zaman dulu gitu. Modal dewek. Kalau sekarang kan enggak, malah nyari modal. Malah ada kesempatan bawa apa namanya? Proposal Pak. Kebetulan jadi bisnis kan gitu. Enggak boleh gitu juga Pak Janis ya. Nah, itu suudon itu namanya. Hasud itu enggak boleh ya gitu. Nah, itu begitu. Jadi ya modal-modal dewek kalau dulu. Nah, yang lebih lucu itu malah zaman perang Badar.
Nah, perang Badar itu sahabat tuh yang lucu-lucu ya banyak. Nabi nak perang tuh, ya kan? Nak perang Nabi iya. Nah, itu senjata satu itu dipakai 2 orang gantian. Nah, coba bayangin. Nah, kan lucu ya kan? 300 orang, 313 orang melawan 1000 orang. Jadi asal ditanya kawannya kok nak mana? Ah, nak mati. Nah, ya ndak imbang kok. Gitu. Ndak nyerah nyawa bahasanya. Wong 1 orang lawan 3. Senjatanya gantian, kadang pedang 1 dipakai orang 3, coba bayangin. Nah, kan tidak masuk akal. Perang yang paling nggak masuk akal perang Badar. Nah, itu begitu. Yang ternyata diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala perang pertama kali ya itu. Asal ditanya, mau Pak Janis kok ikut zaman itu ya kan? Kemana Pak Janis? Setor nyawa bahasanya. Nah, gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Lah sahabat itu ya lucu ya kan? Nah diajak perang yang grundel karena nggak sesuai. Orang 300 kok ngelawan orang 1000 ya kan. Lah Nabi berangkat dewek itu ya nggak tega maksudnya nggak sampai hati gitu. Nah, terserahlah kau nak ikut naik enggak, pokoknya aku nak perang kata Nabi. Nah itu ya kalau engkau perang ya aku ya ikut nah gitu bahasanya gitu. Entah macam orang gerudal ya ikut, nah, itu begitu. Walaupun katanya setor nyawa tadi kan. Nanti bacalah di sejarahnya, di hadisnya lucu pokoknya. Itu yang pertama yaitu pendapatnya bahwasanya orang yang kok tidak memenuhi 5 syarat tadi diambilkan, dikasih persen diambilkan dari 4/5. Wasani. Nah, artinya diambilkan dari kemarin loh. Jatahnya penunggang kuda atau kudanya atau perawat kudanya atau dari yang perang pakai jalan kaki diambilkan dari situ maksudnya. Tuh. Wasani dan adapun yang kedua itu mahalul aslil gonimati, tempat asalnya gonimah, artinya dari gonimah itu diambilkan dulu gitu. Diambilkan bagian dulu untuk mersenin orang-orang yang tidak memenuhi 5 syarat tadi. Nah, maksudnya begitu. Sudah selesai tentang yang 1/4 pertama, 1/5 pertama, 1/5 kedua, 1/5 ketiga, 1/5 keempat. Sekarang wayuk samu dan dibagi apalah khamsu 1/5 yang terakhir. Al-baqi artinya yang tersisa badal ahmasi. Setelah 1/5 al-arba'ati yang 4. Ala khamsati ashahumin atas 5 saham. Nah yang 1/5 terakhir itu nanti dibagi 5 lagi gitu loh. 1/5 terakhir dibagi 5 lagi. Ini umpama ini kurang lebih umpama 100 juta. Nah anggaplah 100 juta ghanimah itu. Yang 20 kan dibagi 5 berarti 20 jutaan kan gitu. 20 juta untuk penunggang kuda kemarin. 20 juta untuk kendaraan atau kudanya. 20 juta lagi untuk merawat kudanya atau alat perangnya. Peralatan perangnya kudanya tadi ya. Yang 20 juta lagi untuk orang yang ikut perang jalan kaki, yaitu umpomo 100 juta, ghanimah umpomo. Nah kan masih 20 juta itu. Nah 20 juta itu dibagi 5 lagi gitu loh maksudnya. Nah berarti 4 jutaan gitu ya. Nah gitu. Nah 1/5 dari 20 juta tadi, nah itu sahmun bagian minhu dari 1/5 itu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bagiannya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu begitu, ya kan? 1/5 yang terakhir yang 20 juta tadi dibagi 5 lagi. Nah yang 4 juta itu khusus untuk baginda Nabi gitu kalau zaman dulu. Wahwa adapun 1/5 dari 1/5 tadi itu alladhi yaitu bagian karena yang ada apa alladhi ada itu lahu bagi baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi, di dalam ketika baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Nah itu ya itu. Nah setelah baginda Nabi tidak ada, yusrafu maka dibagikan atau ditasarufkan atau digunakan apa 1/5 yang 4 juta pertama tadi
Ba'dahu setelah sepeninggal baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk apa? Lima sholihin, untuk kebaikan umat Islam. Al-muta'alliqu, yang berhubungan bil muslimina, dengan orang-orang Islam. Di sini termasuk kal-qudoti, seperti para hakim, al-hakimina, yang menghakimi, fil biladi, di dalam suatu negara. Termasuklah ini kalau dalam apa itu, dalam kitab Bajuri, kitab I'anah itu termasuk yang ngajar-ngajar ngaji, ustadz, kiai, yang memakmurkan masjid, tukang adzan dan lain sebagainya, ada keterangannya di situ ya. Nah, itu setelah sepeninggalnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu begitu. Mbah Dur mau ada gonimah ya termasuk dapat gitu. Jadi dari 100 juta tadi mendapat bagian 4 juta gitu. Fil biladi, karena meneruskan bagiannya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal kudoti, adapun hakim-hakim al-askuri yang bagian apa namanya, bala tentara perang, fayurzakuna, maka diambilkan minal akhmasi, dari 1/5 al-arbaati, yang 4, bagian 1/5 yang rombongan penunggang kuda dan lain sebagainya kemarin ya. Tuh. Kama seperti keterangan qala, yang berkata kepada hukum siapa? Al-Marwardi, Imam Al-Mawardi. Wa ghairihi, dan selain Imam Al-Mawardi. Wa kasdus suguri, dan juga untuk memperkuat, wa kasadus sahuri, dan seperti untuk memperkuat benteng. Wa ya, adapun sagur atau sugur itu al-mawadi, tempat-tempat, al-makhufati, yang diambil min atrafi biladil muslimina, dari di ujung negara orang-orang Islam. Al-mulasaqati, yang bertemu langsung, li biladina, kepada negara kita. Maksudnya benteng-benteng pertahanan di depan gitu. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud satu suguri, yaitu penjaga perbatasan, itu birijali, dengan laki-laki, wal alatil harbi, dan juga rijali maksudnya tentara ya, wal alatil harbi, dan juga alat peperangan. Wa yuqaddimu, dan mendahulukan siapa? Imam atau pemimpin, al ahamu, yang lebih penting, min masolihi, dari kebaikan, fal ahamu, dan juga yang lebih penting lagi. Nah itu 1/5 terakhir dan 1/5-nya lagi gitu. Jadi kan tinggal 100 tadi kan tinggal 20 juta. Nah 20 juta tadi dibagi 5 tadi, berarti kan 4 juta. Jadi 4 juta pertama itu gunanya untuk baginda Nabi, ketika baginda Nabi tidak ada ya terus untuk kemaslahatan orang Islam. Terus yang 4 juta lagi wasahmun, dan 1/5 yang dari 1/5 tadi terakhir, artinya yang 4 juta yang kedua itu lidawil kurba, untuk orang yang mempunyai kerabat dekat, ay al-qoribi, artinya yang dekat, ay korbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, artinya untuk kerabatnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahum, adapun mereka itu Banu Hasim, yaitu Banu Hasim, wa Banul Mutolibi, dan juga Banu Mutolib. Karena beliau-beliau ini termasuk orang-orang yang tidak bisa menerima sedekah, tidak bisa menerima zakat. Nabi dan keluarga Nabi, keturunannya Nabi, itu haram menerima sedekah dan menerima zakat. Itu kalau al-mu'allif rahimahullah. Jadi salah satunya enak. Keturunan Nabi betul apa enggak itu? Kalau dikasih zakat, iya apa enggak? Gitu. Ayo sini ya, berarti perlu dipertanyakan. Ini Pak sedekah, Pak Mukhlis sedekah umpama ya kan? Wah itu perlu dipertanyakan keluarganya Nabi atau bukan. Kalau ngakunya keluarganya Nabi kok itu sama yang itu glendem bahasanya, perlu dipertanyakan. Ayasariku artinya sama rata, fidalika di dalam demikian yang
seperlima terakhir dibagi per 5 tadi, artinya 4 juta yang kedua gitu ya. Siapa ada karu laki-laki wal unsa dan perempuan, wal goniyu dan yang kaya, wal fakiru dan juga yang fakir. Wa yufadilu dan dilebihi siapa ada karu laki-laki. Fayu'ta maka diberikan siapa yang laki-laki mislahatil unsayain kepada bagiannya 2 orang perempuan. Dari keluarga Nabi yang dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib yang 4 juta tadi dibagikan semua kepada anak turunnya Bani Hasyim. Yang laki-laki mendapat 2 bagian. Umum bagiannya kalau 50.000 ya, per orang. Nah, dari 4 juta tadi, maka yang laki-laki 100.000, yang perempuan 50.000. Nah, gitu. Nah, walal mu'alif rahimahullah. Wasahmun dan seperempat ya kan. 1/5 yang ketiga bahasanya, berarti 4 juta yang ketiga ya. Itu lil yatama untuk anak-anak yatim. Lil yatamal muslimina untuk anak-anak yatimnya orang-orang Islam. Pak Giwo daftar tadi katanya. Walal Pak Giwo yatim nggih? Oh, yatim piatu malah nggih. Nah, gitu. Wah, yatim kabeh Pak Badur ya yatim. Ayo jam'u yatimin artinya jamaknya lafadz yatim. Wa huwa adapun yang disebut yatim itu sogirun anak kecil, laabun yang tidak punya bapak. Khusus anak-anak yang tidak punya bapak lahu bagi anak tersebut. Nah, itu diingatkan kalau yang nggak punya ibu kemarin apa namanya ya? Ada di tafsir Jalalain kemarin, lupa saya. Sawaung kana baik ada apa anak yatim tadi ada itu asogiru kecil, dakaran baik laki-laki, aungsa atau perempuan. Lahu itu bagi anak yatim jadun adapun punya kakek, aula ataupun tidak punya kakek. Kutila terbunuh siapa abu bapaknya fil jihadi di dalam peperangan, aula ataupun tidak. Nah ya, jadi 4 juta yang ketiga itu untuk anak-anak ya yatim. Nah, itu begitu. Yang penting bapaknya meninggal. Meninggalnya terserah ya kan. Yang penting bapaknya meninggal. Baik ibunya sudah menikah lagi ataupun belum. Baik bapaknya tadi meninggal dalam peperangan ataupun tidak. Nah gitu. Baik bapaknya tadi meninggal karena perang di laga perang atau perang di desanya karena istrinya direbut sama orang lain umpama kan gitu. Nah tapi khusus yang meninggal itu yang bapaknya. Kalau yang ibunya yang meninggal tidak termasuk. Nah, baik laki-laki maupun perempuan. Gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Wa yustaratu dan disyaratkan apa fakirul yatimi fakirnya anak yatim. Khusus anak yatim ini maka disyaratkan yang fakir, anak yatim yang kaya, warisannya banyak, maka tidak perlu dikasih bagian dari ghanimah yang 4 juta tadi, 4 juta yang ketiga tadi nggak perlu, nggak boleh. Nah, itu maksudnya gitu. Nah, makanya janda dan juga anak yatim itu tidak dalam termasuk asnafus samania, golongan yang rombongan mendapat bagian daripada zakat. Karena janda atau anak yatim itu bisa jadi dia itu kaya. Itu walal mu'alif rahimahullah. Sayangnya di tempat kita kan pembagian waris itu tidak seperti di negara Islam. Kalau pembagian waris di negara Islam begitu ada orang meninggal, warisan yang meninggal tadi dibagi. Nah gitu. Kalau kita kan enggak. Bapaknya mati, nunggu pula ibunya mati, ya kan? Nah, sebenarnya enggak begitu. Ketika bapaknya mati, apa harta bawaan bapaknya? Nah, itu langsung dibagi. Itu. Umpama yang ada anak laki-laki, anak perempuan, istri. Nah, bapaknya yang laki-laki meninggal tadi nggak ada, ibunya sudah nggak ada. Nah, berarti nanti kan diambil gono gini dulu, paruh. Nah, gitu. Yang buatan laki-laki tersebut dengan istrinya. Nah, itu begitu. Nah, terus karena punya anak, istrinya tadi mendapat bagian 1/8 dari harta
gonogini maupun bawaan suami tadi, kan begitu. Nah, terus anak-anaknya sisanya namanya asobah untuk anak laki-laki dan perempuannya. Anak perempuannya berapa, anak laki-lakinya berapa, dibagi. Yang pembagiannya mudah, anak laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan. Nah, begitu. Sudah selesai, nggak ada ribut lagi besok-besoknya. Lah besok emaknya mati. Nah, emaknya mati ya begitu juga, anaknya masih dapat bagian. Ibu atau bapaknya yang meninggal juga dapat bagian 1/8 tadi, gitu ya. Kalau sekarang kan enggak. Jando sekarang itu kalau bapak suaminya meninggal sengsara. Ikut anak sano enggak diterima, ikut anak sini enggak diterima, ya kan? Ketika dia sakit anaknya udur-uduran. Nah, gitu. Aku sudah ngopenin, aku sudah nungguin, aku urun sekian. Nah, kan ribut, padahal sebenarnya dia punya hak sendiri atas harta suaminya 1/6. Selain gonogini berarti dia dapat separuh sendiri. Nah, kan gitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Sudah, itu kemarin sudah di bab waris ya, gitu. Terus yang 4 juta kedua, maksud untuk membayangkan gitu loh ya. 20 juta dibagi 5 kan gitu. 4 jutanya pertama untuk baginda Nabi, 4 juta kedua untuk Bani Hasyim dan Bani Muthalib, 4 juta kedua untuk anak yatim. Untuk 4 juta yang keempat, wasahmun, dan 4 juta yang keempat itu lil masakini, untuk anak-anak untuk orang-orang miskin. Nah, wasahmun dan fakir miskin maksudnya ya. Di sini ditulis miskin wae. Wasahmun, dan yang 4 juta terakhir itu li abna is-sabili, untuk ibnus sabil, orang-orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal. Wasabaqo, dan sudah lewat apa bayanuhuma, keterangannya itu tadi semua tentang ibnu sabil miskin tadi. Kubaila kitab Basyami, di dekat kitab-kitab puasa kemarin. Keterangannya sudah terdahulu, kama takodama gitu. Seperti keterangan yang sudah terdahulu. Nah, itu pembagian daripada ghanimah dibagi 5 dulu kan gitu. Pertama untuk penunggang kuda, yang kedua untuk kudanya, ketiga untuk perawat kudanya, 1/5 yang nomor 4 untuk perang yang jalan kaki, 1/5 terakhir itu nanti dibagi 5. Nah, pembagian 1/5 yang pertama untuk Nabi, karena Nabi nggak ada ya tadi, untuk guru ngaji, untuk hakim dan lain sebagainya. 1/5 kedua untuk Bani Hasyim dan Bani Muthalib, keluarganya Nabi. 1/5 ketiga untuk anak yatim, 1/5 keempat untuk orang fakir, 1/5 terakhir untuk ibnus sabil. Itu pembagian daripada ghanimah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.